Shalom, kita bertemu lagi di dalam Rehat. Kali ini kita mengambil judul dalam renungan ini, menerima pemulihan dari Tuhan. Diambil dari Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, saat ini kami sangat bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk berkat, untuk anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami sepanjang hari-hari lalu hingga sampai hari ini. Dan kami bersyukur juga untuk saat ini ketika kami boleh dapat kesempatan untuk merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Beri kami hati yang terbuka untuk menerima ajaran-Mu Tuhan. Beri kami hikmat-Mu supaya kami bisa mengerti, kami bisa mempelajari, kami bisa memahami dan melakukan apa yang menjadi kerinduan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, ada satu pertanyaan. Setiap penderitaan yang hebat, mengapa Ayub yang menjadi contoh atau menjadi teladan untuk penderitaan yang begitu hebat? Karena kita melihat pribadi Ayub yang begitu luar biasa saat dia menderita, dan imannya yang begitu luar biasa juga, bahwa ada kesetiaan, ada kekuatan, ada iman yang mengandalkan Tuhan. Nah, salah satu akibat dosa adalah masalah. Salah satu akibat dosa adalah masalah. Tetapi tidak selalu masalah itu adalah akibat dosa. Ya, sayang sekali kebanyakan orang mengidentikan dengan masalah itu adalah karena dosa. Terbukti dengan pribadi Ayub. Ayub tidak melakukan kesalahan, Ayub tidak melakukan kejahatan, tetapi ada masalah, ada penderitaan. Padahal kalau kita melihat di dalam Ayub 1 ayat yang ke-8, Ayub menerima pujian dari Allah sendiri sebagai orang yang saleh, jujur, takut Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tetapi Ayub mengalami ujian yang sangat hebat. Tidak ada seorang pun yang seperti Ayub di dunia ini. Nah, Tuhan mengizinkan Ayub mengalami suatu keadaan yang sangat buruk. Ayub harus melewati masa-masa ujian, suatu masa yang penuh penderitaan, masa di mana Ayub harus kehilangan semua hartanya, anak-anaknya, anak-anak yang dikasihnya. Ia juga mengalami sakit penyakit yang hebat, ditekan dan dikutuk oleh istrinya sendiri,
dan bahkan sahabat-sahabatnya juga mengecewakannya. Nah, namun akhirnya kita melihat perjuangan Ayub dan Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Kita percaya bahwa kalau Ayub diizinkan menderita dan Tuhan pulihkan, kita juga percaya ketika kita mengalami penderitaan, kita akan percaya juga bahwa Tuhan akan sanggup memulihkan. Amin. Ya, apa yang terjadi pada Ayub sehingga dia menerima dan mengalami pemulihan yang luar biasa dari Tuhan? Ayub mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Di pasal 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ujian dan masalah yang terjadi membuat Ayub mengalami pembaharuan. Ia tidak lagi mengenal Tuhan, itu hanya mendengar atau apa kata orang. Tetapi ia sudah mengalami sendiri perjumpaan dengan Tuhan secara langsung. Tuhan izinkan masalah itu terjadi terhadap Ayub bukan hanya untuk memproses Ayub, bukan hanya untuk mencoba kesetiaan Ayub, tetapi lebih ke Allah mau memperkenalkan dirinya yang sesungguhnya terhadap Ayub. Ya, Ayub mengalami pemulihan. Ayub mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Ayub mengakui kedaulatan Allah. Di ayat yang di pasal 1 ayat 20 sampai 22, maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan menyukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dalam penderitaannya, Ayub masih saja setia kepada Allah. Ia tetap teguh dalam imannya sekalipun harta miliknya habis, semua anak-anaknya mati, tubuhnya ditimpa penyakit yang begitu menyakitkan seperti barah busuk. Bahkan saat istrinya menyuruh mengutuki, Ayub masih mengatakan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Itu yang dilakukan oleh Ayub. Ayub mengakui kedaulatan Allah. Yang ketiga, kerendahan hati Ayub. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub 42 ayat yang ke-6. Ayub beroleh pemulihan setelah ia mau merendahkan dirinya dan menyesal di hadapan Allah. Setelah ia mencabut perkataannya dan perkataan yang membela dirinya bahwa dia tidak salah dan dia tidak berdosa, tetapi kenapa dia menderita. Tetapi Ayub katakan dia mencabut perkataan dan menyesal apa yang pernah diucapkannya. Nah, itulah kerendahan hati Ayub.
Yang keempat, kenapa Ayub mengalami pemulihan? Ayub mengampuni sahabat-sahabatnya dan berdoa untuk mereka. Ayub 42 ayat yang ke-10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dulu. Ayub mengampuni sahabat-sahabatnya yang telah mengecewakannya. Kesalahan apa yang dilakukan oleh teman-teman Ayub terhadap dirinya? Mereka mempersalahkan Ayub. Lagi pula engkau melenyapkan rasa takut dan mengurangi rasa hormat kepada Allah. Kesalahanmu lah yang mengajar mulutmu dan bahasa orang licik kau pilih. Itu perkataan Elifaz, yaitu sahabat Ayub. Tetapi apa yang dilakukan Ayub? Dia tidak menanggapinya. Dan berdampak, yaitu Ayub menerima pemulihan dari Tuhan. Ketika Ayub mengalami sendiri perjumpaan dengan Tuhan, dia mengenal sendiri siapa Tuhan. Yang kedua, Ayub mengaku kedaulatan Tuhan, bahwa segala sesuatu dalam kedaulatan Tuhan, dalam kendali Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan Ayub. Yang ketiga, bahwa Ayub merendahkan diri. Kerendahan hati Ayub, dia menyesal, dia mengaku dan mencabut semua perkataannya. Dan yang keempat, Ayub mengampuni sahabat-sahabatnya dan berdoa untuk mereka. Ayub mengalami pemulihan. Ayub menerima pemulihan dari Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ketika kita dalam kondisi apapun, penderitaan, kesulitan, kesakitan, sakit penyakit, kita bisa belajar kepada Ayub. Ya, kadang-kadang Tuhan memang mengizinkan hal-hal itu terjadi dalam kehidupan kita, walaupun memang tidak sehebat yang dirasakan Ayub. Tetapi karena kita di dalam dunia yang sudah berdosa, banyak hal terjadi dalam kehidupan setiap kita, walaupun kita orang-orang yang percaya. Mungkin sakit penyakit, mungkin masalah keuangan, atau tekanan-tekanan yang lain yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa mencontoh Ayub, ya. Jangan berontak kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan izinkan badai itu melanda dalam kehidupan kita, mari jangan kita berontak. Mari kita meresponi dengan benar. Dan kita datang kepada Tuhan. Sungguh-sungguh kita berjumpa dengan Tuhan seperti Ayub. Dan mengakui bahwa semua hal yang terjadi dalam kendali dan kedaulatan Tuhan. Dan juga kita meletakkan diri, kita sujud, kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan bahwa inilah kami, Engkau sendiri yang akan bertindak. Dan menyerahkan segalanya dalam kuasa Tuhan. Dan ketika kita ada orang-orang yang mungkin melukai kita, yang menghambat kita berkat-berkat, yang menghambat hubungan kita dengan orang lain, menghambat kita dengan hubungan kita dengan Tuhan,
Mari kita mengampuni orang-orang yang sudah melukai kita, supaya itu tidak menutup berkat, tidak menutup ketika Tuhan mau melakukan sesuatu dan mau memulihkan kita. Dan kita percaya, seperti Ayub juga percaya bahwa Allah sanggup memulihkan. Dan kita siap untuk menerima pemulihan dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, kita tunduk kepala, kita menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk nasihat yang Tuhan berikan kepada kami lewat keteladanan Ayub, yang tetap setia dan tidak berpaling walaupun terpaan hidup yang begitu berat. Engkau Allah yang mengasihi kami di saat kami lemah, lelah. Kadang-kadang kami sempat putus asa. Namun Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu saat ini. Engkaulah keselamatan kami, Engkau kekuatan kami, Engkau yang berdaulat atas hidup kami, dan Engkau yang mengendalikan seluruh keberadaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang memberikan kehidupan bagi kami. Engkau juga yang akan memelihara, menolong kami. Dan saat ini kami siap Tuhan, kalau seandainya kami ada hal-hal yang perlu dibereskan dalam kehidupan kami, mari Tuhan, urapi kami, sentuh kami, pulihkan kami, supaya kami boleh menikmati dan boleh menerima pemulihan dan kesembuhan yang daripada-Mu. Biarlah kehidupan kami semakin hari semakin terus bertumbuh di dalam Engkau, ketika kami mengalami pemulihan demi pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati. Ada waktu untuk bertemu, ada waktu untuk bercerita, beritakan kasih-Nya, bangkitlah hati kita menjadi saksi selama